Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah pemujaan diri. Ketika kebenaran menjadi relatif, kita menciptakan Tuhan menurut gambar kita sendiri. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Hakim-Hakim 17 ayat 1 sampai ayat 6 yang berbunyi sebagai berikut. Ada seorang dari pegunungan Efraim, namanya Mika. Suatu hari ia berkata kepada ibunya, 1.100 uang perak itu, yang diambil orang darimu, sehingga engkau mengucapkan kutuk yang kudengar sendiri dengan telingaku, memang uang itu ada padaku, akulah yang mengambilnya. Kata ibunya, diberkatilah kiranya, anakku, oleh Tuhan. Demikianlah Mika mengembalikan 1.100 keping uang perak itu kepada ibunya. Tetapi ibunya berkata, aku sungguh-sungguh hendak menguduskan uang itu bagi Tuhan. Aku menyerahkannya kepadamu, anakku, supaya dibuat menjadi patung tuangan. Sekarang aku mengembalikannya kepadamu. Namun, Mika menyerahkan uang itu kembali kepada ibunya. Lalu ibunya mengambil 200 keping uang perak dan memberikannya kepada tukang perak, yang membuat patung pahatan dan patung tuangan dari uang itu. Kemudian patung itu ditaruh di rumah Mika. Mika ini mempunyai rumah sembahyang. Ia membuat efod dan terafim, lalu menabiskan salah seorang anaknya laki-laki menjadi imamnya. Pada zaman itu, tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Hakim-Hakim 17, ayat 1 sampai ayat 6, mengenai dunia di mana kebenaran itu opsional. Bayangkan Anda berjalan ke sebuah toko penjahit dan meminta setelan jas yang dibuat secara khusus. Bukannya menyesuaikan diri dengan setelan jas dengan model khusus itu, Anda menuntut agar setelan itu dipotong sesuai bentuk tubuh Anda, betapapun menjadi tidak standarnya setelan itu. Inilah yang terjadi ketika kita mendekati Tuhan dengan cara kita sendiri, dan bukannya tunduk pada kebenarannya. Akibatnya, kita tidak akan membiarkan Tuhan mengubah kita, sebaliknya, kita akan berusaha membentuk image-nya, agar sesuai dengan keinginan kita. Inilah yang terjadi dalam kitab Hakim-Hakim pasal 17, di mana Mika dan ibunya menciptakan Tuhannya sendiri, imamnya sendiri, dan aturannya sendiri. Itu mungkin terasa benar baginya, tetapi itu menuntun pada bencana. Apakah contoh ini kedengarannya familiar untuk Anda? Saat ini, banyak orang yang mencoba mendefinisikan ulang Tuhan, termasuk moralitas, dan bentuk penyembahan, menurut apa yang nyaman di telinga mereka. Kebenaran Alkitab tidak lagi mutlak, itu menjadi relatif. Seperti itulah kitab Hakim-Hakim ditulis, tentang masa kemerosotan rohani dan moral. Pada saat itu Israel tidak memiliki raja, tidak ada pemimpin yang kuat, dan tidak ada komitmen kepada Tuhan. Setiap orang melakukan apa yang benar menurut pandangan mereka sendiri, menciptakan kebenaran mereka sendiri. Mika mencuri uang perak ibunya, mengembalikannya sebagai persembahan, dan kemudian, melalui ibunya, menggunakan uang perak untuk membuat patung berhala, dan berpikir bahwa ia berbuat baik. Ia bahkan menunjuk sendiri imam untuk pribadinya, mengubah penyembahan menjadi sesuatu yang pribadi dan mementingkan diri sendiri. Kisah ini bukan sekadar sebuah kisah pada ribuan tahun yang lalu. Kita juga melihat hal yang serupa pada masa kini. Apa pesan Tuhan untuk kita? Ada bahayanya, jika pemahaman iman Kristen yang kita buat sendiri. Ketika kita membuat Tuhan sesuai dengan keinginan kita, sesungguhnya kita sedang menyembah diri kita sendiri. Banyak orang saat ini mengikuti kekristenan yang disesuaikan
hanya memilih bagian-bagian Alkitab yang mereka sukai, karena sesuai dengan gaya hidup mereka, dan mereka menganggap itulah kebenaran Alkitab secara keseluruhan. Mereka lupa bahwa kebenaran itu tidaklah berdasarkan perasaan kita sebagai manusia. Apa yang terasa benar dalam pandangan kita, tidak selalu benar menurut pandangan Tuhan. Mika merasa dirinya rohani, tetapi tindakannya mengarah pada penyembahan berhala, dan juga kehancuran. Ibadah sejati memerlukan kepatuhan, bukan kenyamanan. Iman sejati bukanlah tentang apa yang kita inginkan, melainkan tentang apa yang Tuhan perintahkan. Sebuah ibadah yang benar, haruslah mengubah kita secara konstruktif, bukan destruktif karena dibentuk oleh pendapat kita sendiri. Sebagai ilustrasi, tentang uang palsu $100. Seorang pria mencoba membeli sebuah barang dengan uang palsu $100 tersebut. Uang itu tampak seperti asli, tetapi tidak bernilai. Inilah yang terjadi ketika kita menciptakan versi kepercayaan palsu tentang Tuhan, mungkin terlihat rohani, tetapi tidak memiliki kuasa untuk menyelamatkan jiwa kita. Pertanyaannya untuk kita, apakah kita mencari kebenaran Tuhan, atau apakah kita sedang menciptakan versi kekristenan yang nyaman menurut kita? Panggilan Tuhan hari ini kepada kita sangat jelas. Kembalilah kepada penyembahan yang sejati. Berhentilah menentukan sendiri image Tuhan yang tidak pernah kita lihat melalui kehidupan Kristus selama Dia berada di dunia. Karena dengan memahami pribadi dan pengajaran Yesus, kita bisa mengenal Allah. Biarkan Dia membentuk ulang pandangan dan hidup Anda. Marilah kita berdoa. Ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, tapi hatiku mencari jalan sendiri. Ku bayangkan Engkau seperti mauku, tak sadar ku semakin tersesat jauh. Bawa aku kembali pada kebenaran-Mu, bukanlah kehendakku, tapi kehendak-Mu yang jadi. Kini ku lihat terang jalan-Mu, kebenaran yang tak bisa ditawar. Tak ingin lagi ku hidup semu, ku berserah penuh pada kehendak-Mu. Bawa aku kembali pada kebenaran-Mu, bukanlah kehendakku, tapi kehendak-Mu yang jadi. Ku buka hatiku, Tuhan, pimpin langkahku di jalan-Mu. Tak ingin hidup dalam dusta, bentuk aku serupa dengan-Mu. Bawa aku kembali pada kebenaran-Mu, bukanlah kehendakku, tapi kehendak-Mu yang jadi. Tuhan Yesus, ku berserah pada kehendak-Mu.